Bibi. Jisin. Jisin, berapa lama kau mengkhotbahkan Injil? Lebih dari setengah tahun? Kurang lebih. Jisin, ayahmu kehilangan posisinya sebagai pemimpin kelompok. Kini dia merenung di rumah. Apa kau tahu? Aku sudah dengar. Sebenarnya ada apa dengan ayah? Ayahmu bekerja dengan caranya sendiri tanpa menuruti prinsip kebenaran. Dia berkhotbah kepada orang-orang jahat. Saudara-saudari sudah mengingatkan, tapi dia tidak mau dengar. Akhirnya orang jahat melaporkannya beberapa kali. Dia dan beberapa saudara-saudari hampir tertangkap. Beberapa kali para pemimpin bersekutu dengannya dan menanganinya, tapi dia tak patuh. Katanya setelah lama menginjil prinsip apa yang tak aku pahami, apa kalian sungguh harus menegurku? Lalu dia berkeliling gereja berkata mereka menindasnya. Aku beberapa kali bicara dengannya, tapi dia tak mau dengar. Ayahku selalu congkak dan tidak mau mendengarkan siapapun. Sepertinya dia masih belum berubah. Apa yang terjadi setelah dia diberhentikan? Apa dia sudah merenungkan diri? Dia menolak. Menolak? Tidak lama, dia mulai menyebarkan rumor di antara saudara-saudari bahwa pemberhentiannya tidak adil dan dia mendapat perlakuan buruk dari pemimpin. Dia membujuk orang untuk membantunya, mengganggu pekerjaan gereja. Mengapa dia tidak bisa menerima sedikit kebenaran? Sekarang pun dia tak kenal diri. Saudara-saudari melaporkan ayahmu. Mereka merasa dia selalu mengganggu kehidupan gereja. Gereja sedang menyelidikinya. Jika mereka memutuskan dia orang jahat, dia akan dikeluarkan. Dikeluarkan? Itu tidak akan terjadi, kan? Jika benar-benar dikeluarkan, bukankah itu akhir dari ayahku? Jisin. Ayah? Jisin, kau pulang. Kau sudah pergi lebih dari setengah tahun. Aku sangat merindukanmu. Ayah? Ya, Ayah terlihat banyak pikiran. Apa yang terjadi? jangan ungkit itu. Aku melakukan kesalahan, berkhotbah kepada orang-orang jahat. Para pemimpin menanganiku karena aku sombong, congkak, dan keras kepala saat bertugas. Aku dituduh menabur perselisihan dan mengganggu kehidupan gereja. Mereka memulangkanku untuk merenung. Ayah harus benar-benar merenungi hal ini. Aku sedikit melawan prinsip dengan berkhotbah kepada orang jahat. Tetapi aku tidak tahu dia jahat. Aku tidak sengaja melakukan kesalahan dan sekarang aku dicap congkak dan gegabah. Apa menurutmu aku harus menerima ini? Ayah akui bahwa berkhotbah kepada orang jahat itu salah. Coba ayah merenungkan diri. Bahkan dalam kesalahan, ayah harus bisa mengambil hikmahnya. Ayah juga diingatkan saudara-saudari bahwa ia orang jahat. Kenapa ayah tak mendengarkan? Tuhan tidak menyelamatkan orang jahat. Dia tak akan menerima kebenaran dan naturnya tidak berubah. Ayah sudah tahu ini. Tetapi ayah masih tetap berkhotbah kepadanya. Ayah bertindak sesuai kehendak sendiri. Jadi kenapa ayah tidak merenungkan diri? Aku bisa terima jika para pemimpin menyampaikannya sepertimu. Namun mereka sangat marah kepadaku karena itu. Mereka seolah-olah sengaja mencari kesalahan untuk menghukumku. Apa aku harus menerima ini? Mereka memangkas dan menangani ayah, memberi persekutuan tentang kebenaran demi kebaikan ayah. Ini kasih Tuhan untuk ayah. Bagaimana bisa ayah menganggap mereka menekan ayah? Aku juga mendengar ayah membujuk orang untuk membantu ayah. Ini pelanggaran serius. Apa ayah sadar telah mengganggu kehidupan gereja? Mengganggu kehidupan gereja adalah kejahatan. Ayah harus meluangkan waktu untuk merenungkan diri.
Namun aku tidak bisa menerima cara para pemimpin menanganiku. Kenapa aku tidak bisa bahas itu? Kenapa ayah selalu ingin berdebat? Watak ayah masih belum berubah. Apa ayah sungguh taat pada pekerjaan Tuhan jika berdebat begini? Ayah melanggar prinsip saat bertugas, mengganggu pekerjaan gereja. Semua alasan ini cukup untuk pemberhentian. Ayah, tolong luangkan waktu untuk merenung demi kebaikan ayah. Tunduk saja dan berhenti berdebat. Apa itu terlalu berat? Aku benar-benar tidak mengerti. Semua orang rusak. Siapa yang tidak mengungkapkan sedikit watak rusaknya? Hah? Apa mereka sungguh lebih suci dariku? Memang benar, penginjilanku melanggar prinsip. Tapi mereka seharusnya tidak terus terpaku dan memperbesar isu ini. Lalu aku diberhentikan. Apa kau benar-benar berpikir ini adil? Ayah selalu melihat kesalahan orang seperti semut di seberang laut. Bukankah itu pengungkapan watak rusak ayah? Apakah semua orang yang menerima pemangkasan juga berdebat seperti ini? Karena ini saja, ayah harus merenungkan diri. Dengar, saat saudara Chang dipilih sebagai diaken Injil tahun lalu, ayah cemburu dan malah meremehkannya. Ayah menghasut saudara-saudari untuk menolaknya. Akhirnya dia tidak bisa memenuhi tugasnya dengan baik dan pekerjaan gereja terganggu. Saat ayah mengalami kecelakaan, itu adalah disiplin dari Tuhan. Apa reaksi ayah saat dikunjungi seorang pemimpin dan diminta untuk mengambil hikmahnya? Bukankah aku menerimanya tanpa mengatakan apa-apa? Ayah diam di hadapannya, tapi apa yang ayah katakan di belakangnya? Ayah bilang dia tidak punya niat baik, hanya ingin mengejekmu. Sekarang ayah melakukannya lagi. Ayah tidak mau merenung walau diberhentikan. Ayah masih menyerang para pemimpin. Ayah, pekerjaan gereja selalu ayah ganggu. Ayah menentang Tuhan dan menyinggung wataknya. Kuakui, aku tidak berubah. Aku bersedia bertobat. Tetapi bukankah prosesnya harus bertahap? Iya, itu terjadi sedikit demi sedikit. Tapi ayah harus mengenal diri sendiri. Sebagai pemimpin kelompok, ayah congkak dan semena-mena dan hanya ingin didengarkan. Ayah mengucilkan dan menindas mereka yang tidak mau. Semua orang merasa terkekang oleh ayah dan akhirnya tidak mau bekerja dengan ayah. Apakah ayah tidak bisa melihat masalahnya? Ayah diberhentikan agar bisa bertobat sepenuhnya dan menghabiskan waktu untuk merenungkan diri. Ini adalah disiplin Tuhan. Semua ini kasih dan penyelamatan Tuhan. Cisin, kau ini terus-menerus menyerangku. Apakah kau pulang hanya untuk menghakimiku? Mereka sudah menyerangku. Kenapa kau tidak lebih pengertian? Apa kau tidak bisa berpihak padaku? Ayah, aku hanya... Cukup. Sudah selesai. Ayo kita masak. Ayah, para pemimpin menangani ayah karena belas kasih. Tolong jangan salah paham. Tidak ada kebencian di sini. Apa ayah tidak melihatnya? Ayah, dari lubuk hatiku, aku sangat berharap ayah sungguh bisa bertobat. Kita tahu di zaman apa kita berada. Bencana besar sudah datang, ayah. Jika ayah tidak menerima kebenaran, bertobat dan berubah, ayah akan berada dalam bahaya besar. Jangan coba menakutiku. Aku sudah sering mendengar kalimat itu. Ayah, niatku bukan menakut-nakuti ayah. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam iman mereka kepada Tuhan, jika orang tidak memiliki hati yang menghormati dan menaati Dia, mereka bukan saja tidak akan mampu melakukan pekerjaan apapun baginya. Sebaliknya, mereka akan menjadi orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan dan menentang Dia. Apabila orang-orang percaya hanya asal-asalan dan tidak menjaga perkataan dan tingkah laku mereka sama seperti orang tidak percaya, maka mereka bahkan lebih jahat daripada orang tidak percaya. Mereka tipikal setan. Mereka yang menyebarkan omongan beracun dan jahat di dalam gereja
Mereka yang menyebarkan rumor, menimbulkan ketidakharmonisan dan membentuk kelompok-kelompok eksklusif di antara saudara-saudari, mereka haruslah diusir dari gereja. Namun karena saat ini adalah masa pekerjaan Tuhan yang berbeda, orang-orang ini dibatasi, sebab mereka pasti menghadapi penyisihan. Ayah, firman Tuhan jelas. Ada orang yang percaya kepada Tuhan tanpa menerima kebenaran, menaati Tuhan ataupun takut akan Dia. Mereka mengganggu kehidupan gereja dengan menabur perselisihan dan memecah orang-orang. Mereka adalah orang yang membenci kebenaran dan telah muak dengannya. Mereka harus dikeluarkan dan disingkirkan. Dikeluarkan? Disingkirkan? Hah. Aku percaya kepada Tuhan, bukan sembarang orang. Tidak ada gunanya mengeluarkanku. Ayah, Selama bertahun-tahun beriman, aku mewartakan Injil dan memberi begitu banyak. Aku bekerja keras walau tidak ada hasilnya. Tuhan itu benar. Dia tidak akan meninggalkanku. menurut ayah dengan bekerja keras dan berkorban untuknya, Tuhan akan memperkenankan ayah dan tak akan menyisihkan ayah. Apa ini sejalan dengan kebenaran, dengan firman Tuhan sendiri? Aku tidak melihat ada yang salah dengan itu. Ingatlah bagaimana orang Farisi menempuh perjalanan jauh untuk berkhotbah dan bekerja. Kenapa Tuhan Yesus mencela dan mengutuk mereka sebagai pelaku kejahatan? Bukankah itu karena mereka membenci kebenaran dan tidak pernah benar-benar menerimanya? Apa yang Tuhan katakan? Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Cukup. Aku sudah lama percaya kepada Tuhan. Apa yang tidak kuketahui, ha? Apa gunanya persekutuanmu? Aku percaya Tuhan itu benar. Ayah, apa ayah tahu arti dari Tuhan itu benar? Firman Tuhan berkata, aku memutuskan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usia, senioritas, jumlah penderitaan, dan yang utama bukan berdasarkan sejauh mana mereka mengundang rasa kasihan, tetapi berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran. Tidak ada pilihan lain selain ini. Engkau semua harus menyadari bahwa semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan juga akan dihukum. Ini adalah fakta yang tak dapat diubah. Jadi, semua orang yang dihukum pasti akan dihukum oleh karena keadilan Tuhan. Dan sebagai ganjaran atas banyaknya tindakan jahat mereka. Ayah, Tuhan menentukan kesudahan seseorang berdasarkan apakah dia memiliki kebenaran, menerima kebenaran, dan menaati Tuhan. Jika seseorang tidak pernah menerima kebenaran dan tidak menerapkannya, dia tidak akan pernah diselamatkan sebanyak apapun dia bekerja atau menderita. Ini adalah watak benar Tuhan. Kita harus melihat semua dari perspektif firman Tuhan. Cukup! Aku mengerti semua perkataanmu. Jisin, aku menantikan kepulanganmu agar ada yang di pihakku pada akhirnya. Sebaliknya, bukannya memihakku, kau malah terus menuduh dan mengutukku. Apa kau ini putriku? Hah? Sia-sia aku membesarkanmu. Ayah! Ayah! Dilihat dari perilakunya, aku bisa melihat ayah tak akan menerima kebenaran. Dia memang orang fasik yang membenci kebenaran. Aku harus melaporkan perilakunya kepada gereja. Namun jika aku melakukannya, dia pasti akan dikeluarkan. Apa ayahku akan bisa bertobat? Jika memungkinkan, apa aku bisa tak melaporkan ini?
Ayah! Kenapa ayah ke sini? Udaranya dingin. Aku ingin memberimu selimut tebal. Saljunya deras, mengapa ayah tak naik bus? Lihat, Jalanan ditutup karena salju tebal. ayah. Ini tugas seorang ayah. Sejak kecil, ayah sangat menyayangiku. Dia bersusah payah dan berkorban banyak untuk membesarkanku. Jika aku melaporkan perilaku jahatnya, apakah dia akan berkata, "Aku tak punya perasaan dan hati nurani"? Bertahun-tahun ayah percaya kepada Tuhan. Jika dia dikeluarkan, kesempatannya untuk diselamatkan akan hilang. Tapi jika ini tak kulaporkan, aku tidak menjunjung pekerjaan gereja, dan Tuhan tidak akan senang. Tidak. Kehendak Tuhan harus kuturuti, walau meninggalkan daging. Tuhan, cerahkanlah aku untuk memahami kebenaran. Aku bersedia tunduk kepadamu. Kau berkata bahwa kau memperhatikan beban Tuhan dan akan membela kesaksian gereja. Tetapi siapa yang sungguh melakukannya? Tanya dirimu, apa kau orang yang telah menunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah engkau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah engkau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah engkau dengan teguh melakukan kebenaran? Apakah engkau cukup berani untuk melawan semua perbuatan iblis? Mampukah engkau menyingkirkan emosimu dan menyingkapkan iblis demi kebenaranku? Dapatkah engkau membiarkan maksud-maksudku digenapi di dalam dirimu? Sudahkah engkau menyerahkan hatimu pada saat paling krusial? Apakah engkau seseorang yang melakukan kehendakku? Benar Tuhan, itu aku. Aku ingin mengikuti kehendak-Mu. Aku ingin memuaskan-Mu dengan meninggalkan iblis dan daging. Bibi, di sini. Baiklah. Jisin, apa ayahmu sudah berubah beberapa hari ini? Mengerikan. Saat pertama kali aku berbicara dengannya, dia bisa menerimanya. Namun saat kutunjukkan kesalahannya, dia marah dan tidak mau mendengarkanku. Ini gawat. Mengapa ia tak bisa memahami dirinya? Ini sangat buruk. Ini juga mengungkap beberapa kerusakanku sendiri. Aku tahu ayahku orang jahat dan perlu disingkap. Tapi aku merasa emosional dan tak tega menulis laporannya. Aku terus memikirkannya. Tindakan ayahku melenceng dari prinsip. Tetapi dia tidak tampak jahat. Jika kita bantu perlahan, apa dia akan bisa bertobat? Hatiku terus dipenuhi pikiran-pikiran ini.
Sudah lama ayahmu percaya kepada Tuhan. Walau terus dipangkas dan ditangani, dia tidak mengenal dirinya. Kali ini, aku tidak berharap apa-apa. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merenung untuk mengenal diri. Ini kesalahan fatalnya. Saat melakukan kesalahan, dia benar-benar tidak mau mundur. Bagaimanapun kau menangani dia, dia hanya terima jika kau setuju dengannya. Ayahmu selalu keras kepala. Apakah dia akan sungguh bertobat jika kau terus beri waktu? Jangan terlalu berharap. Disinilah aku terus terjebak. Aku terus berpikir ayahku bisa bertobat. Dalam hatiku aku merasa harus menunda menulis laporan ini dan melihat apa yang terjadi. Aku selalu menjadi emosional. Saudari, aku juga menghadapi hal yang sama beberapa hari ini. Aku takut menyingkap pamanku. Jika dikeluarkan, bukankah dia akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan? Namun jika aku tak singkap, ini tidak akan melindungi pekerjaan gereja. Aku merasa sangat tidak nyaman dan sangat bersalah. Kenapa begitu sulit untuk menerapkan kebenaran? Apa bagian tersulit dari menerapkan kebenaran? Emosi kita. Hal utama yang kita abaikan saat meninggalkan daging adalah emosi. Iya. Setelah banyak membaca firman Tuhan dan merenung, aku semakin mengenal diri sendiri. Saudari, kutipan mana yang kau baca? Mari kita baca bersama. Tentu. Siapakah iblis, siapakah setan-setan, dan siapa lagi musuh Tuhan? Kalau bukan para penentang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukankah mereka orang yang tidak taat kepada Tuhan? Bukankah mereka orang yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki kebenaran? Bukankah mereka orang yang hanya mencari berkat tetapi tidak mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan? Engkau masih bergaul dengan setan-setan itu sekarang dan memiliki hati nurani dan kasih terhadap mereka. Tetapi bukankah ini berarti menawarkan niat baikmu kepada iblis dan berkawan dengan setan-setan? Jika orang sekarang ini masih tak dapat membedakan antara baik dan jahat dan terus membabi buta, memperlihatkan kasih dan belas kasihan tanpa sedikit pun keinginan untuk mencari kehendak Tuhan atau menjadikan hatinya sebagai milik mereka, maka akhir hidup mereka akan menjadi lebih buruk. Siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan dalam daging adalah musuh Tuhan. Jika engkau memiliki hati nurani dan kasih terhadap musuh, bukankah engkau tidak memiliki kebenaran? Jika engkau sesuai dengan mereka yang kubenci dan kulawan, dan tetap memiliki kasih dan perasaan pribadi terhadap mereka, bukankah itu berarti engkau tidak taat? Bukankah engkau dengan sengaja menentang Tuhan? Apakah orang semacam itu memiliki kebenaran? Jika memiliki hati nurani terhadap musuh, kasih kepada setan-setan, dan belas kasihan kepada iblis, bukankah itu berarti mereka dengan sengaja mengganggu pekerjaan Tuhan? Amin. Firman Tuhan membuatku sangat menyesal. Tuhan menuntut kita mengasihi yang Dia kasihi dan membenci yang Dia benci. Mereka yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan adalah orang-orang jahat milik iblis. Tuhan membenci orang-orang seperti ini, dan kita juga harus membenci mereka. Aku tahu ayahku telah terungkap sebagai orang jahat. Dia beriman lebih dari 20 tahun tanpa bertobat atau berubah. Dia terlalu mantap dalam langkahnya untuk bertobat. Namun aku tetap ingin menutupi dan melindunginya. Aku ingin dia tetap di gereja. Tapi bukankah ini membiarkan orang jahat mengganggu pekerjaan gereja? Ini adalah memihak kejahatan dan menentang Tuhan. Itu benar. Kita akan menentang Tuhan jika mengandalkan emosi dan bukan kebenaran. Iya, selama ini aku percaya darah lebih kental daripada air. Dan manusia bukan benda mati, tak bebas dari emosi. Filosofi ini berasal dari iblis. Aku takut jika menyingkap ayahku, aku dianggap putri yang tak berperasaan dan tak berterima kasih. Aku merasa dikekang oleh ini. Aku lebih memilih orang jahat bertahan di gereja, memengaruhi jalan masuk kehidupan saudara-saudari, daripada menyingkap orang jahat. Aku tak ingin mengorbankan hubungan kami. Aku tidak menghargai kehendak Tuhan dan tidak menjunjung pekerjaan gereja. Aku masih terlalu emosional untuk menerapkan kebenaran. Aku sungguh menentang Tuhan.
Gereja punya beberapa orang jahat yang tidak terlihat buruk dari luar, tetapi mereka membenci kebenaran dan telah muak dengan itu. Apa menurutmu mereka memiliki pekerjaan Roh Kudus? Sudah lama Tuhan meninggalkan mereka. Walau tidak dibersihkan dari gereja, mereka tetap jahat di mata Tuhan dan tidak bisa diselamatkan. Meskipun tetap di gereja, dia tidak akan berubah. Ini juga tidak menguntungkan saudara-saudari. Kita hanya bisa menaatinya jika Tuhan ingin menyingkap dan menyingkirkan mereka. Ya. Kejadian ini akhirnya membuatku sadar siapa yang diselamatkan Tuhan dan yang dia singkirkan bergantung pada natur dan esensi mereka serta perilaku mereka selama ini. Ini demonstrasi sempurna dari watak benar Tuhan. Kita tidak bisa selalu baik kepada orang jahat karena perasaan pribadi. Mereka harus kita hadapi dengan prinsip kebenaran. Hal ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Iya, aku teringat firman Tuhan. Kesudahan setiap orang ditentukan oleh esensi yang berasal dari perilaku mereka. Hal itu selalu ditentukan dengan tepat. Tak seorang pun dapat menanggung dosa orang lain. Dan tak seorang pun dapat menerima hukuman menggantikan orang lain. Hal ini mutlak. Orang tua yang menyayangi anaknya tak dapat mewakilinya untuk bertindak benar. Dan anak yang berbakti kepada orang tuanya tak dapat mewakili mereka untuk bertindak benar. Inilah makna dari firman. Kalau ada 2 orang di ladang, yang satu akan diambil, lainnya ditinggalkan. 2 wanita yang menggiling di pengirikan, yang satu akan diambil dan yang lain ditinggalkan. Semua orang jahat akan dimusnahkan dan semua orang benar akan selamat. Meskipun anak orang jahat melakukan yang benar dan orang tua dari anak yang benar melakukan yang jahat. Amin. Tuhan juga berkata, gandum tidak bisa diubah menjadi lalang dan lalang tidak bisa diubah menjadi gandum. Itu adalah benar. Semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pada akhirnya akan tetap tinggal di dalam kerajaan. Dan Tuhan tidak akan salah memperlakukan siapapun yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Amin. Tuhan sungguh-sungguh Tuhan yang benar. Ya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jisin, Tuhan sungguh menenangkan hati kita.